Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ayat yang saya nukil tadi berasal dari surat ketiga, ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah, wahai Muhammad, jika kamu mencintai aku, mencintai Allah maksudnya, yuhibbukumullah fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti siapa? Ikuti Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa syarat dari mencintai Allah itu adalah mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, mengikuti semua sunnah-sunnahnya, dan tentunya kita sebagai umat Islam yang hidup jauh dari zamannya Nabi Muhammad SAW mengetahui itu semua, sejarah kehidupan dari Nabi Muhammad SAW, dari sirah nabawiyah atau dari sejarah-sejarah dari berbagai dini atau sejarah tentang kehidupan beliau. Sebagai seorang muslim yang baik, atau dengan kata lain, seorang muslim baru bisa menjadi orang Islam yang baik dan benar apabila dia menjadikan sosok Muhammad SAW sebagai contoh di dalam kehidupannya, sebagai uswatun hasanahnya, sehingga apapun yang dilakukannya punya landasan historisnya yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, syarat dari mencintai Allah tadi yaitu mengikuti petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian dampaknya apabila kita mengikuti petunjuk yang sudah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Tidak cukup di situ, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah memberikan ampunan atas semua dosa-dosa kita. Coba kita runut sekarang. Yang pertama, Allah berkata bahwa apabila kita sebagai orang Islam mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti petunjuk dari Rasulmu itu, ikuti sunnah-sunnahnya, hidupkan sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Itu sebagai gambaran atau perwujudan dari kita bahwa kita benar-benar mencintai Allah. Kemudian apa? Setelah kita mencintai Allah nanti, maka balasan dari Allah ada dua, yaitu Allah akan membalas cinta kita itu. Jadi kalau kita mencintai manusia bisa saja bertepuk sebelah tangan, atau tetapi cinta kepada Allah pasti mendapatkan balasan yang setimpal dari rasa cinta kita dari Allah. Dan ketika Allah mencintai kita, orang satu dunia ini membenci kita tak ngaruh, tidak ngaruh dalam kehidupan kita. Sebaliknya, semua orang sedunia ini mencintai kita, akan tetapi Allah murka kepada kita, maka cinta yang terakumulasi sampai dunia ini tidak berpengaruh apa-apa juga dalam kehidupan kita. Dalam contoh yang mikro umpamanya, kita dalam rangka mendapatkan like atau followers yang banyak di medsos, kemudian rela menampakkan atau memposting hal-hal yang melanggar syariat yang membuat Allah murka, maka mungkin kita bisa dapat like yang banyak, mungkin bisa dapat followers yang banyak, maka tetapi Allah murka terhadap perbuatan itu. Maka di setiap yang lain itu, di setiap yang melihat postingan kita itu juga mendapatkan dosa-dosa dari hal itu. Sampai kapan? Sampai yang kita posting ke atas. Itu maksudnya, maksud dari sebuah cinta dari manusia. Kalau memang Allah tidak mencintai kita, maka itu nihil, nisbi, omong kosong. Banyak firlakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan apa? Allah ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa man ahya sunnah faqad ahbani wa man ahbani kana ma'i fil jannah.
barang siapa yang menghidupkan sunnahku, melakukan kebiasaan-kebiasaanku, faqad maka orang tersebut sudah mencintai aku, kata Nabi Muhammad SAW. Dan faman ahabbani, dan barang siapa yang telah mencintai aku, karena main fil jannah, dia akan bersama-samaku di dalam surga. Ini salah satu jalan, hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Ini salah satu tips dari kita agar memperoleh surga. Dan surganya nggak lain menjadi surga Firdaus. Kenapa? Karena para nabi dan rasul pasti berada di dalam surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Nabi Muhammad pasti berada di sana. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW berkata ada orang-orang tertentu yang akan satu surga dengan beliau, berarti surga yang dimaksudkan adalah surga Firdaus. Syaratnya apa tadi? Ahya sunnati, hidupkan kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnahnya. Dari mana kita tahu sunnahnya? Itulah perlu pembelajaran. Jadi mulai hari ini coba kita nisbatkan kepada diri kita masing-masing bahwa saya orang muslim, saya orang beriman, tiada idola bagi saya kecuali satu, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alangkah lucunya, memilukan sekaligus memalukan apabila ada orang yang mengaku Islam tapi yang dia idolakan bukan Nabi Muhammad SAW. Atau umpamanya yang dia idolakan Nabi Muhammad dan salah satunya artis, bagaimana bisa dia mengidolakan dua orang yang saling bertolak belakang? Itu pasti omong kosong. Jadi mari kita cerminkan diri kita dengan perilaku yang pernah dicontoh oleh Nabi Muhammad SAW. Hidupkan sunnahnya, jadikan beliau sebagai satu-satunya teladan. Di akhir khutbah ini saya ingin menukil, mungkin di antara hadirin sekalian ada yang kenal tuh yang namanya Habib Nurmagomedov. Beliau itu seorang tentara MMA dari Rusia. Nah, baru-baru ini dia berkomentar apa? Dia berkomentar bahwa orang non-muslim itu tidak membaca Al-Quran. Orang non-muslim itu tidak membaca hadis. Tetapi mereka menilai dari sikap kita sebagai orang Islam. Oleh karena itu, tampilkanlah sikapmu selayaknya orang Islam. Dan perkataan itu benar 100%. Kebanyakan Islam itu jatuh bukan karena nilai-nilai Islam itu sendiri, tetapi karena perilaku dari orang Islamnya yang tidak mencerminkan perilaku Islam. Al-Islamu bil manjubun bil muslimin. Islam itu hancur, Islam itu berantakan, Islam itu seperti keadaan sekarang ini tidak bisa ngapa-ngapain, kuantitasnya banyak, tetapi kualitasnya tidak ada apa-apanya, bagaikan kulit di lautan. Itu karena perilaku dari orang Islamnya sendiri. Ayo, mari kita sama-sama menjaga nama baik dari Islam, sama-sama memperjuangkan Islam ini. Ingat baik-baik bahwa Islam ini sampai kepada kita saat ini itu tidak lepas dari darah dan keringat yang dikorbankan oleh para pejuang-pejuang Islam yang sudah syahid mendahului kita pada zaman-zaman dahulu. Kalau di hari ini kita tidak sanggup memperjuangkan Islam, minimal jangan membuat Islam malu dengan perilaku-perilaku kita. Demikian.